Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan teori perkembangan jiwa keagamaan dan kriteria matang beragama. Untuk yang pertama, teori jiwa perkembangan keagamaan. Tahapan perkembangan kehidupan yang dimulai dari masa dalam kandungan atau pranatal dengan mendasarkan pada perspektif Qur'ani mendapatkan penegasan juga dana dari Nawawi yang menurut pandangannya perkembangan saat pranatal hanya bersifat fisik saja. Berikut isi pada masing-masing periode. Untuk yang pertama, masa embrio. Yang dimaksud masa embrio atau pranatal adalah saat pembuahan sampai terbentuk menjadi janin bayi di dalam kandungan. Pada masa pranatal ini, calon bayi telah mengalami perkembangan keberagamaan. Perkembangannya bersifat responsif terhadap stimulan yang disusun secara sistematif, edukatif, islami. Dengan kerangka psikologis bisa dikatakan bahwa anak dalam kandungan telah dapat dididik melalui ibunya. Salah satunya dengan cara memberikan suasana keagamaan dalam bentuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang dilakukan sang ibu akan turut mempengaruhi pertumbuhan anak serta akan ketenangan rumah tangga. Jadi, saat bayi dalam janin, sang ibu bisa memberikan stimulan dengan cara membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang kedua, masa kanak-kanak. Di dalam pertumbuhan dan perkembangan anak setelah lahir harus diperhatikan beberapa faktor yang berkaitan dengan perkembangan fisik dan emosional anak, juga pembinaan fitrah keagamaan atau keimanan. Hal ini penting dikarenakan pembinaan fitrah keagamaan ini sangat penting bagi anak yang baru lahir atau ekstrauterin sebagai peralihan dari alam kandungan atau intrauterin yang telah membawa naluri keimanan. Untuk yang ketiga, masa dewasa dan tua. Kesiapan untuk dinikahkan setidak-tidaknya kematangan saat berusia 16 tahun dianggap sudah dewasa dengan bukti memiliki biologis. Kedewasaan yang sebenarnya muncul setelah individu mengalami pertumbuhan fisik yang cepat dan mencapai titik puncaknya pada usia 22-24 tahun. Sikap keberagamaan orang dewasa memiliki perspektif yang luas didasarkan atas nilai-nilai yang dimilikinya. Selain itu, sikap keberagamaan ini umumnya juga dilandasi oleh pendalaman pengertian dan perluasan pemahaman tentang ajaran agama yang dianutnya. Beragama bagi orang dewasa sudah merupakan sikap hidup dan bukan sekedar ikut-ikutan. Kriteria matang beragama. Kematangan beragama adalah kemampuan seseorang untuk mengenali atau memahami nilai agama yang terletak pada nilai-nilai luhurnya serta menjadikan nilai-nilai dalam bersikap dan bertingkah laku merupakan ciri dari kematangan beragama. Jadi kematangan beragama terlihat dari kemampuan seseorang untuk memahami nilai-nilai luhur agama yang dianutnya dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan ilmu psikologi agama, latar belakang psikologis baik diperoleh berdasarkan faktor intem maupun hasil pengaruh lingkungan memberi ciri pada pola tingkah laku dan sikap seorang dalam bertindak. Berikut kriteria bagi mereka yang dikategorikan orang yang matang beragama Islam cukup bervariasi. Pertama, mereka yang khusyuk sholatnya, menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan tidak berguna, menunaikan zakat, menjaga kemaluannya kecuali pasangannya yang sah, jauh dari perbuatan melampaui batas, zina, homoseksual, dan lain-lain, memelihara amanat dan janji yang dipikulnya, memelihara sholatnya, merendahkan diri dan tawadhu, menghidupkan malamnya dengan bersujud, selalu takut dan meminta ampunan agar terjauh dari jahanam. Sekian dari kelompok 3, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.